Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Aulia Alimuddin, NIM 22044502013 dari kelas A, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kontrol diri dan kematangan emosional. Pakar psikologi kontrol diri Lazarus 1976 menjelaskan bahwa kontrol diri menggambarkan keputusan individu melalui pertimbangan kognitif untuk mengontrol perilaku guna meningkatkan hasil dan tujuan tertentu sebagaimana yang diinginkan. Selanjutnya, Glickman 1999 mengatakan bahwa kontrol diri merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang ingin dilakukan tanpa terhalangi baik oleh rintangan maupun kekuatan yang berasal dari dalam diri individu. Jadi, kontrol diri merupakan kemampuan individu untuk mengendalikan dorongan-dorongan baik dari dalam diri maupun dari luar individu. Individu yang memiliki kemampuan kontrol diri akan membuat keputusan dan mengambil langkah tindakan yang efektif untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan dan menghindari akibat yang tidak diinginkan. Kontrol diri berkaitan erat pula dengan keterampilan emosional, bahkan kontrol diri merupakan salah satu komponen keterampilan emosional. Keterampilan emosional adalah kemampuan lebih yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi dan menunda kepuasan, serta mengatur keadaan perasaan. Carey dan Peter 1998 mengatakan bahwa keterampilan emosional adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara selektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi dan pengaruh yang manusiawi. Secara singkat, keterampilan emosi dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresikan dengan tepat, termasuk untuk memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, serta membina hubungan dengan orang lain. Menurut Atkinson 1987, dalam konteks pekerjaan, pengertian keterampilan emosi adalah kemampuan untuk mengetahui apa yang dirasakan oleh orang lain, termasuk cara tepat untuk menangani masalah yang dihadapi rekan sejawat, atasan, bawahan, atau juga pelanggan. Carey dan Peter 1999 menyatakan bahwa keterampilan emosi memungkinkan individu untuk dapat merasakan dan memahami dengan benar. Selanjutnya, mampu menggunakan daya dan kepekaan emosinya sebagai energi informasi dan pengaruh yang manusiawi. Kecerdasan emosional merupakan komponen yang membuat seseorang menjadi pintar menggunakan emosi. Emosi manusia berada di wilayah dari perasaan lubuk hati, naluri yang tersembunyi, dan sensasi emosi yang apabila diakui dan dihormati, kecerdasan emosional menyediakan pemahaman yang lebih mendalam dan lebih utuh tentang diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya yaitu aspek-aspek kontrol diri. Yang pertama, ada mengontrol perilaku atau behavioral control. Mengontrol perilaku merupakan kemampuan untuk memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Kemampuan mengontrol perilaku ini dibedakan atas dua komponen, yaitu yang pertama kemampuan mengatur pelaksanaan atau regulated administration, yaitu menentukan siapa yang mengendalikan situasi atau keadaan dirinya sendiri atau orang lain atau sesuatu di luar dirinya. Individu dengan kemampuan mengontrol diri yang baik akan mampu mengatur perilaku dengan menggunakan kemampuan dirinya. Yang kedua, kemampuan mengatur stimulus atau stimulus modifiability merupakan kemampuan untuk mengetahui bagaimana dan kapan stimulus yang tidak dikehendaki dihadapi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu mencegah atau menjauhi stimulus, menghentikan stimulus sebelum waktunya berakhir, dan membatasi intensitasnya. Selanjutnya yaitu mengontrol kognitif atau cognitive control. Mengontrol kognitif merupakan cara seseorang dalam menafsirkan, menilai, atau menggabungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka. Kognitif mengontrol kognisi merupakan kemampuan dalam mengolah informasi yang tidak diinginkan untuk mengurangi tekanan.
Mengontrol kognitif akan dibedakan menjadi dua komponen, yaitu kemampuan untuk memperoleh informasi atau information again. Informasi yang dimiliki individu mengenai suatu keadaan akan membuat individu mampu mengantisipasi keadaan melalui berbagai pertimbangan objektif. Yang kedua, kemampuan melakukan penilaian atau appraisal. Penilaian yang dilakukan individu merupakan usaha untuk menilai dan menafsirkan suatu keadaan dengan memerhatikan segi-segi positif secara subjektif. Selanjutnya yaitu mengontrol keputusan atau decision control. Mengontrol keputusan merupakan kemampuan individu untuk memilih dan menentukan tujuan yang diinginkan. Kemampuan mengontrol keputusan akan berfungsi baik bila mana individu memiliki kesempatan, kebebasan, dan berbagai alternatif dalam melakukan suatu tindakan. Adapun cara untuk mengembangkan kemampuan kontrol diri. Yang pertama, membuat atau memodifikasi lingkungan menjadi responsif atau menunjang tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Contohnya, mengubah tata letak perabotan atau fungsi ruangan dalam mengurangi kebosanan di dalam rumah atau tempat kerja. Yang kedua, memperbanyak informasi dan kemampuan untuk menghadapi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Misalnya, melatih diri mengantisipasi hal-hal atau kondisi yang tidak menyenangkan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Yang ketiga, menggunakan secara lebih efektif kebebasan memilih dalam pengaturan lingkungan. Misalnya, menggunakan waktu dan posisi individu dalam situasi atau lingkungan tertentu. Selanjutnya yaitu teknik melatih disiplin dan menahan diri. Yang pertama, tuliskan kontrak antar diri untuk berkomitmen melakukan suatu hal yang akan membawa kita pada level tertinggi. Kedua, bayangkan betapa menyenangkan hal yang akan kita peroleh jika kita bisa menahan diri. Ketiga, berkarya, bisa dalam berbagai bentuk kegiatan. Berkarya sebaik-baiknya dalam pekerjaan yang ditekuni. Yang keempat, mengendalikan suasana hati. Dan yang terakhir, mengendalikan pikiran. Itulah penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.